Hai semuanya, apa kabar? Maaf ya teman-teman, harusnya saya live-nya itu jam 9 dan sekarang baru mulai. Maaf banget ya, tadi ada sedikit gangguan di kantor. Nah teman-teman, kali ini saya mau sharing bersama dengan Kak Deni. Sekarang coba kita lihat ya Kak Deninya ya, dan kita undang ya. Kak Deni ini karyawan swasta, dia juga seorang penulis, terus dia juga seorang konten kreator di openijateng.com. Terus beliau juga membuat jasa desain cover buku, terus membuat video editing juga, terus juga dia seorang dubber. Nah, 1 juta pekerjaannya Kak Deni itu luar biasa ya. Nah, nanti kita akan lihat sharing-sharingnya Kak Deni. Nah ya teman-teman, yuk mari kita undang Kak Deni ya tentunya ya. Sebentar ya Kak Deni, tentang hobi. Hobi itu bisa menghasilkan cuan, bisa menghasilkan uang untuk kita berkarya ya. Nah Kak Deni ini selain bekerja, banyak 1 juta sampingannya. Halo kakak, sudah saya request, bisa di approve? Sudah diundang, bisa di approve Kak Deni? Ya, sebentar ya teman-teman, kita menunggu kedatangan Kakak Deni. Akhirnya. Halo, akhirnya datang juga. Ya, mohon maaf Halo. ya. Eh, Hai Kak Herawati, hai semua. Hai. Kita lagi sibuk ya kakak ya. Iya Sama-sama nih, kerja di alhamdulillah kantor. menyempatkan waktu buat Kak Herawati. Iya, Hai kita semua, pagi. sharing-sharing. Selamat pagi. Ayo Kak Deni, bagaimana kesibukannya hari ini di pagi hari ini? Kebetulan, punten saya buka masker dulu aja biar kelihatan ya. Kebetulan Jadi hari sharingnya ini sambil saya lagi bekerja juga nih ya. iya, kebetulan saya masuk jam 10, jadi masih bisa sharing dulu nih sama teman-temannya. Kesibukan Betul. saya ini saya karyawan swasta di salah satu mall terbaik di Asia. Mungkin sudah pernah tahu sebelumnya yang ada di Jakarta Selatan, salah satu mall yang sering Oh, ngadain bazar di The Hall. wah. Saya keluding aja. Seperti itu, Kak Herawati. Saya di sana sudah belasan tahun, alhamdulillah ya. Wah, ya mati. Kita undang lagi Kak Deni. Halo. Akhirnya. Aduh, akhirnya, ya Allah, Itu perjalanan signal, panjang ya, itu sis. signalnya perjalanannya luar biasa ya. Aduh, maaf ya teman-teman Iya. semua ini Ternyata ya kita memang banyak kendala ya. Emang kalau akhir-akhir ini kalau live di FB ini sekarang banyak kendala gangguan deh. Karena signal iya, bisa terutama. Terus tapi tidak mengurangi semangat kita ya, Kak Herawati. betul. Belajar itu kan nggak boleh itu ya, putus. Betul, semangat ya, betul Iya, sekali. ayo Kak Deni kita lanjutkan aja yang tadi ya. Maaf ya Boleh. teman-teman, kita jadi ada kendala begitu ya. Oh, oh. Jadi Mm-mm. aku cerita tentang tadi kita sampai mana ya Kak? Sampai Yang cerita oh, opini Jateng itu ya. oke. Mm-mm. Awalnya saya tawarin salah satu sahabat dari Bukuin Aja juga Mm-mm. bahwa yuk coba gitu ya nulis di Opini Jateng. Kemudian saya kirim CV-nya nih Mm-mm. ke pimpinan redaksinya dan alhamdulillah
diterima baik oleh tim rednya gitu. Sampai akhirnya saya mencoba nih, sebenarnya kalau dibilang saya bisa menulis artikel, sebenarnya nggak juga ya Kak ya. Kebetulan saya kan ikut menulis. Nah, aku lanjut aja ya, kapan saya Iya. jadi penulis ya. Mm-mm. Nah, jadi sebenarnya di bulan Oktober, ini sebenarnya cepet banget nih. Di bulan Oktober, saya ikut salah satu komunitas, kemudian sampai akhirnya saya ketemu dengan Kak Sari. Hai Kak Sari, saya belajar di kelas aja, itu bulan Januari. Kemudian saya belajar ikut kelas itu, sampai bulan Februari saya belajar kelas itu juga. Kemudian sampai akhirnya di bulan Maret, saya ditawarin untuk jadi asisten mentor sama Kak Sari. Terima kasih Kak Sari atas kesempatannya. Awalnya nih, ini yang harus diperhatikan oleh teman-teman. Awalnya saya agak shock nih. Hah, apa iya ya saya bisa ya jadi asisten mentor? Sedangkan saya baru belajar dari bulan Oktober dan ikut Kak Sari dari bulan Januari. Nah, saya diskusi sama suami, ayah gimana kira-kira Bunda oke nggak gitu ya, boleh nggak ikut kelas jadi asisten mentor? Udah ambil aja kesempatan, kan nggak dapat 2 kali. Ini yang paling Betul, penting betul. nih. Betul. Jadi kalau setiap ada kesempatan yang diberikan oleh orang lain kepada kita, artinya kan pasti itu orang lain sudah melihat ya kemampuan kita sebatas seperti apa ya. Jadi Betul. yang harus ditanamkan adalah kita harus yakin nih bahwa kita tuh mampu gitu. Jadi terima dulu aja nih tawarannya gitu. Iya. Belum tentu nanti setelah kita nolak, kita pikir akhirnya kita nggak ditawarin lagi. Itu hal yang paling penting yang harus dicatat ya teman-teman ya. Nah, terkait setelah itu saya bilang, oh oke, saya mau gitu ya. Sampai akhirnya saya sampai hari ini saya masih jadi asisten mentor Kakak Sari Agustia. Pasti semuanya teman-teman udah pada tahu nih itu siapa beliau gitu ya. Beliau adalah kamu sore Kak Herawati juga ya. Betul. Dibukuin aja ya Kak Herawati. Iya. Dan sampai hari ini alhamdulillah saya masih menjadi asisten mentor beliau dan banyak sekali ilmu yang bisa saya dapatkan di situ. Sampai akhirnya saya baru masuk itu sekitar bulan Oktober ya, masuk ke Opini Jateng jadi content creator. Nah, di situ saya terus belajar dan belajar, tiada henti saya belajar. Yang jadi catatannya teman-teman adalah jangan pernah ragu untuk mencoba hal-hal baru ya. Sampai akhirnya yang tadinya nih waktu SMA saya seneng nulis diary gitu ya. Sekarang nulis diary itu ternyata bisa menghasilkan cuan loh. Iya. Betul. Saya jadi asisten mentor, alhamdulillah juga menghasilkan uang juga gitu ya. Kita putus lagi kakak. Oh tidak. Ya, lanjut, dilanjutin lagi. Terus sampai akhirnya saya menggeluti di Opini Jateng juga. Jadi ada 2 nih ya. Saya jadi penulis beserta dengan konten kreator. Itu Kak Herawati. Jadi pesan aku jangan pernah ragu ya dengan kemampuan yang kita miliki. Dan teruslah asah kemampuan teman-teman untuk menjadi manusia yang lebih bermanfaat dan lebih baik. Gitu. Kalau jadi penulis nih Kak Herawati, harus tahu tujuannya mau ngapain. Nah, coba Kak Herawati tujuannya apa nih jadi penulis nih? Jadi hostnya saya tanya. Awal-awalnya sih ya kayak jadi hobi gitu ya, hobi terus pikir-pikir kok lama-lama kayaknya jadi suatu ketertarikan tersendiri, kayaknya enak banget gitu menulis itu. Jadi healing kita juga ya. Saya kemarin ikut training di kantor juga. Ada satu hal yang saya catat baik-baik adalah ternyata benar gitu ya, menulis itu bisa menghilangkan kesetresan gitu ya, menghilangkan dan mengeluarkan unek-unek daripada curhat. Iya, daripada curhat di sosial media, lebih baik kita tuangkan ke dalam tulisan yang pada akhirnya tulisan kita itu bisa memberikan manfaat untuk semua orang. Seperti itu Kak Herawati. Dan menurut teori
ya orang-orang yang lebih dulu mengerti mengenai menulis gitu ya, bahwa kalau kita menulis itu kita dianggap di atas rata-rata dibandingin teman-teman yang lainnya. Karena kenapa? Berarti dia bisa mengontrol emosi. Seperti Betul. itu Kak Herawati. Betul, Gitu. betul. Itu jadi jangan pernah ragu ya kalau punya pengalaman, punya keinginan, apalagi mimpi yang sangat besar ya, itu diasah aja gitu. Misalnya ikut kelas menulis online boleh gitu, salah satunya Betul. sampai akhirnya menghasilkan cuan. Betul. Menghasilkan cuan yang baik jadinya. Selain cuan, bisa bermanfaat ya Betul. kayak Herawati buat teman-teman yang lain. Jadi maksudnya kita Gitu. menulis itu kan bisa jadi suatu karya ya. Maksudnya jadi hal Betul. yang jadi baik gitu. Jadi semuanya kan kalau menghadapi suatu masalah, kita harus menghinggapi masalah itu bagaimana supaya kita jadi titik positif gitu. Negatifnya kita buang, tapi positifnya kita ambil. Seperti itu. Iya, Ayo betul. lanjut lagi Kak Deni. Kak Herawati ini udah ada yang join belum ya nih kira-kira ya? Iya nih. Coba. Kayaknya baru kita doang ya. Lagi pada sibuk kayaknya Raka. Ini gara-gara maaf ya, tadi udah ada yang join, terus tiba-tiba langsung leave grup signalnya nih. Langsung kita Mohon putus maaf. gitu. Iya. Terus satu lagi saya juga sibuk dengan jasa konten untuk editing video sama desain cover buku. Itu semuanya kan jadi hobi ya. Bener hobi banget. terus menghasilkan uang banget gitu jadinya. Banget ya Herawati. Nah, awalnya kalau ditanya, jangan-jangan Kak Deni doyan dan suka sama desain ya. Nggak banget sebenarnya. Saya adalah orang yang ibaratnya hitung-hitungan nih, hitung-hitungan duit itu kalau perempuan semua pasti jago ya. Soal hitung-hitungan uang. Perempuan itu kalau ngelihat uang tuh berbeda gitu. Semuanya hidup matanya. Bener banget. Nah, makanya itu aku kayak ada ketertarikan tersendiri ya kayak Herawati bahwa sesuatu yang kita nggak bisa, aku punya tantangan tersendiri untuk mempelajarinya. Sampai akhirnya saya belajar untuk kelas online ya desain. Salah satunya di Kak Herawati juga ikut join ya, kita bersama ya di salah satu komunitas itu. Betul. Dan saya belajar terus sampai akhirnya ada tawaran nih dari teman-teman gitu ya. Tawaran dari teman-teman, ayo dong desainin bukunya aku dong, buku solo, apalagi ini buku pertama kalinya dia. Dan akhirnya aku bilang, yakin nih mau didesainin sama aku gitu ya. Iya, nggak apa-apa, aku suka kok gitu. Nah, satu lagi nih yang perlu diperhatikan adalah jangan lupa kalau kita punya kreativitas dan hasil karya kita, posting. Teman-teman mana tahu ya, kalau misalnya kita bisa ngedesain, kita bisa ngeditin video gitu, kan gak ada yang tahu kalau kita diem-diem aja nih kayak Herawati. Betul. Gara-gara aku di sosial media, akhirnya banyak tuh udah mulai request untuk minta dibikinin desain cover buku gitu ya. Sekalian ada satu komunitas yang sudah member nih sama aku. Alhamdulillah terima kasih ya sudah percaya sama kami. Sudah dipercaya gitu ya. Ya itu hal yang sangat berharga buat saya ya gitu ya, dikasih kepercayaan untuk mendesain cover buku, apalagi cover solo ya gitu. Nah alhamdulillah sudah banyak juga yang minta tolong sama kami, saya dan tim. Kebetulan saya nggak sendiri nih, ada tim di belakang saya sebenarnya yang bantu saya. Wah, luar biasa. Karena nggak mungkin ya, udah saya masih kerja, saya penulis juga, konten kreator, plus editing video, plus cover buku, desain cover buku solo, dan mungkin antologi juga bisa. Saya kerjain sendiri, nggak mungkin banget kan. Jadi punya tim, jadi bisa menghasilkan sesuatu yang baik jadinya. Betul, karena apapun kita tidak mungkin mengerjakan sendiri, kita masih butuh orang lain ya kayak Herawati ya, pastinya gitu. Banyak-banyak link sih nasihatku untuk pagi hari ini. Ya, sama buat baiknya sama orang lain, jadinya pasti itu akan feedback ke kita juga. Seperti itu Kak Herawati. Betul.
Kak Denny, kalau Alhamdulillah misalnya banget ya. di FB ini kan sekarang kakak kreatif banget ya untuk menulis di opini Jateng ini kan. Terus kakak bagaimana kalau untuk mengatur waktunya untuk menulis itu? Oke, Pasti kan menyita untuk waktu menulis karena kerja kan. betul. Eh, kalau untuk menulis sebenarnya di mana saja kita bisa ya Kak Herawati ya. Betul. Gitu. Jadi nih rutinitas aku nih, aku bocorin dikit ya. Boleh, banyak juga Senin boleh. sampai pagi. Senin sampai pagi aku kan kerja nih gitu ya. Pulang kerja saya biasa bersih-bersih, mandi dan lain-lain. Di situ saya ngobrol dulu nih, jangan lupa ya, sesibuk apapun harus sempatkan waktu untuk bicara sama suami dan Keluarga. anak-anak. Betul. Setelah itu anak-anak tidur, saya udah mulai menulis nih untuk artikel-artikel konten di Opini Jateng gitu ya. Nah, setelah itu kalau saya Sabtu Minggu gitu ya, Sabtu Minggu juga saya luangkan waktu selain dengan keluarga. Saya udah kasih waktu nih, misalnya sebentar ya kakak, bunda selesaikan artikel dulu, bunda selesaikan tugas saya dengan baik dulu, dibukuin aja. Nanti abis ini kita jalan-jalan ya, seperti itu Kak Herawati. Jadi anak-anak harus dikasih pengertian juga. Alhamdulillah Iya. suami juga banget ya, gitu. Jadi biasanya kalau pagi saya habis sholat subuh saya nulis nih gitu. Cuman kalau lagi nggak kesempatan gitu ya, biasanya saya ambil setelah pulang kerja atau jam makan siang gitu. Jadi Betul. harus profesional nih Kak Herawati kita nih. Jadi manusia juga harus profesional. Kapan waktu kerja, kapan waktunya kita sama keluarga, kapan waktunya kita juga sama teman-teman. Nah, jangan lupa tetap sosialisasi. Karena itu sesuatu hal yang apa sih, interaksinya ya kakak ya. Betul. Karena kadang gini ya Kak Herawati, kita kalau ketemu sama teman-teman jangan sedih ya, dari ngobrol-ngobrol. Terkadang aku ngobrol sama Kak Herawati kayak gini aja mungkin tiba-tiba bisa jadi ide, entah ide untuk artikel, entah ide untuk menulis di buku gitu kan ya. Jadi banyak banget nih yang bisa diambil. Jadi jangan salah kalau misalnya pada saat kita ngobrol gitu ya, itu bisa jadi ide-ide buat kita menulis Kak. Betul, Karena betul banget. pengalaman banget nih. Mungkin nih teman-teman udah ada yang join nggak ya Kak Herawati? Belum nih kayaknya ya kakak. Nanti paling mereka ngelihat video share kita aja paling. Gitu. Tadi soalnya udah ada yang Iya, ada yang sempat nge-love kayaknya. Iya, tadi udah ada Kak Sari juga tadi kalau nggak salah tuh. Kak Hapsari ya. Sudah masuk. Karena kendala signal, ya, mohon maaf. Agak sinyal. Seperti itu Kak Herawati, mungkin bisa menjadi masukan teman-teman ya. Betul. Kalau terutama sih orang kan bilang takut ya deket sama penulis nanti diceritain. Oh jangan salah, deket sama kita tuh bukan berarti kita harus mentuangkan kisah-kisahnya dia. Oh tidak, kita paling kan ambil sisi positifnya aja yang akan ditulis seperti itu. Betul kan Kak Denny? Ada Kak Marzi nih yang masuk. Ada ya. Di saya nggak muncul soalnya. Munculnya di kakak pasti. Iya betul. Halo. Hai. Oh, ini ibu yang luar biasa ini kalau menurut saya. Oh, ini. Nah, ini Bu Marzi yang ngajak saya nih ke Opini Jateng. Iya. Ibu yang luar biasa, ibu yang dahsyat lah dalam karya-karya tulisannya. Wah. Salah satu panutan aku loh nih Kak Marzi. Yang luar biasa ya. Terus kakak boleh tahu sejak kapan kakak terjun di itu konten kreator? Baru ya. Konten kreator itu saya memang join pertama kali di Opini Jateng. Itu baru bulan Oktober, belum lama kok. Dan ini alhamdulillah berkat supportnya Kak Marzi nih yang lagi join kita nih. Luar biasa. Tanpa beliau
beliau saya nggak punya arti apa-apa lah ya gitu. Mm-mm. Dan Mm. di penulis pun saya juga tanpa Kak Sari Agustia nih gitu ya, Mm-mm. itu saya juga nggak bisa jadi apa-apa nih jadi seperti sekarang. Ibaratnya kita apalagi saya nih ya Kak Herawati, bisa sekarang itu bukan hanya berkat saya sendiri gitu ya, tetapi Ya. juga berkat dukungan teman-teman semua nih sekeliling saya yang sayang banget sama saya nih. Cie. Terima kasih loh. Itu juga berkat Allah pastinya nggak lupa ya. Mm-mm. Itu karena ridha Allah itu adalah yang paling utama gitu ya atas kesuksesan dan semua apa yang kita kerjakan. Seperti itu Kak Herawati. Mungkin Iya. nih Kak Marzi ada pertanyaan atau mungkin Kak Marzi nih mau sharing-sharing Mau nih. Aduh, kasih luar wejangan ke biasa loh kita beliau. gitu. Kak Kak Marzi Sari, Kak Sari, Kak Deni kan juga sebagai asmennya Kak Sari. Pasti sisi kesibukannya juga banyak. Jadi iya. boleh bagi-bagi bagaimana gitu untuk membagi waktunya juga. Kan memantau anak-anaknya juga tuh yang menulis kan luar biasa itu. Ayo, mana artikelnya? Ayo, mana ininya tulisannya? Kan itu lumayan ya. Boleh berbagi. Iya benar-benar. Kebetulan nih saya juga punya kakak mentornya. Ada Kak Daryanti Subroto nih Kak. Oh, datang juga. Aduh, akhirnya pengunjungnya lumayan. Ya, alhamdulillah. Sebentar. Aku ini dulu ya. Iya, sapa dulu. Soalnya aku nggak bisa ngapa-ngapain ini. Oh, gitu ya. Iya, karena dari Kak Deni kan. Betul. Oke, kita sapa dulu nih sebentar. Ya. Oke, dah. Kalau untuk menulis sebagai asisten mentor, alhamdulillah nih ketemu kakak mentornya baik banget. Aduh, kupingnya Kak Sari mungkin terngiang-ngiang ya, aku bahas mulu. Beliau ini sangat mengerti dengan kondisi saya yang juga bekerja gitu ya. Waktu lagi beliau mengajak saya bertanya, Kak Sari, saya tuh masih kerja. Oh nggak apa-apa gitu, Kak Deni, saya juga ngerti kondisinya. Nanti pas lagi waktu senggang aja, Kak Deni bisa bantu follow up. Kalau lagi kerja, saya yang follow up. Jadi kita berbagi tugas, itu pentingnya tim ya, Kak Herawati. Pasti Kak Herawati juga ngerasain di kantor. Artinya tim itu seperti apa ya? Betul. Kalau kita punya timnya solid, kita bisa itu saling enak mengerti banget, kesibukan menyenangkan jadinya, Kak. Betul banget. Semua masalah bisa teratasi dengan baik. Betul. Gitu. Alhamdulillah hari ini sangat mensupport saya banget gitu ya dengan segala macam kesibukan saya, dan saya juga sempat ngasih tahu juga ke Kak Sari, aku sekarang jadi opini Jateng content creator. Oh nggak apa-apa, nge-support banget. Itu suatu pemimpin yang saya anggap luar biasa karena kenapa? Dia sangat nge-support untuk kemajuan anggotanya, kemajuan, iya betul, kesuksesannya juga gitu ya, dan nggak pernah yang namanya melarang untuk berkembang. Itu yang paling utama, dan saya bersyukur banget ya gitu. Dan hebatnya beliau adalah beliau mengasih kesempatan juga kepada para penulis anggota-anggota kita untuk berkreasi. Nah, salah satunya kemarin Kak Miranda, ya kan, yang sudah saya Miranda nggak ikut nih, nggak join di sini nih. Kak Miranda desain. Iya betul gitu. Jadi ada nilai plus nih Kak Herawati. Ya desain, ya penulis. Nah, Kak Herawati apalagi ini juga jago soal editor video. Wow, saat mungkin bisa apa juga ya, dibukuin aja Kak Herawati ya. Nah, juga Kak Marzi nih. Oh iya, Kak Herawati, mumpung nih inget ya, bulan November kita ada bonus materi yang terkait sama artikel. Siapa teman-teman yang mau join ya, mau belajar artikel, bisa join kelas kita bulan November, bisa ke Kak Herawati, bisa juga ke saya ya Kak Herawati ya. Saya udah daftar dan saya udah duduk di situ. Udah duduk manis saya. Oh, duduk manis.
Sudah pasang Iya. bangku saya di situ. Nah, iya. Saya bersiap-siap pengen belajar artikel ya sama Kak Mm-mm. Marzi yang udah luar Mm-mm. biasa banget sih. Kemarin malah Nah, itu kita belajar bocoran bikin sedikit juga. puisi senaditika ya. Itu luar biasa ya Kak Herawati. Betul, saya sampai Bener-bener aku eh, suka. Hmm? iya, Gimana gimana? maksudnya Sampai apa? saya sendiri juga nggak nyangka gitu, ternyata saya puitis juga ternyata orangnya. Jangan-jangan terpendam loh Kak Herawati. Betul, saya sampai kaget, oh ternyata saya puitis juga ya. Nih pasti suami terkaget-kaget nih lihat Iya, Kak Herawati yang jago betul, dia sampai berpuisi. kaget, kok kamu bisa sih bikin seperti itu? Saya Makin juga sendiri cinta kaget. nih pasti. Tapi kalau Pasti makin sedikit cinta saya ya Kak sedikit Herawati. ya sedikit sih saya mau berbagi juga, benar juga kata Kak Deni. Kak Sari itu memang luar biasa ya. Dia kan juga tahu saya kerja. Saya nulisnya udah deadline, udah sampai deadline tuh sabar bener. Kak Deni, Kak Sari maaf ya ini. Oh iya nggak apa-apa. Sampai bilang kalau bisa ini ya gitu ya saya usahakan gitu. Tapi luar biasa emang Iya, Kak Sari itu. Aduh saya sampai nggak bisa ngomong apa-apa. iya benar-benar sangat mengerti ya dengan kondisi Mm-mm, teman-teman, kesibukannya betul. gitu ya. Mm-mm. Jadi sekarang jadi canggih nih ya untuk masalah apa namanya senandika sih. Iya, saya Yang jadi seneng banget itu. Kalau ada lagi juga, wah, udah saya duluan itu. Sebenarnya saya bikin eh, itu eh, tergugah sama Kak Deni sih. Waktu itu Kak Deni bilang, saya mau setor hari ini, takutnya nanti besok nggak bisa. Langsung saya lembur itu sampai jam 4 pagi. Terus saya sampai ngantuk-ngantuk ya besok. Allah. Tapi itu Oh dari iya, situ, iya dari situ saya berpikir, oh iya ya, ternyata saya menyukai suatu puisi itu ternyata, gitu. Bedanya kan kalau dulu saya bikin puisi itu kayak rohani ya, waktu-waktu zamannya hmm, saya bikin di majalah berarti udah itu punya kan basic puisinya, dong. iya tapi puisinya Udah rohani, punya bukan basic puisi dong. bukan Oh, puisi I cinta gitu. see. Tapi pas bikin cinta, wih gila panjang juga. Kayak hati yang di luar dalam gitu. Tapi jujur saya waktu bikin naskah yang terakhir itu saya sampai menangis loh, mata saya bengkak pagi-pagi itu. Ya Saya Allah, ngebayangin, luar ya saya biasa. ngebayangin, saya nulis tuh memang keadaan saya lagi sedih gitu. Terus bikin puisinya juga, aduh. Baru Masya Allah. kali ini Itu saya kayaknya membuat nulisnya dari naskah. hati ya. Iya, tapi jujur untuk yang kali naskah yang terakhir ini itu sampai ke bawah hati itu sama saya. Padahal itu kan Hmm, ceritanya campur menyampur kan, kita kalau penulis itu kan bukan kisah kita kan, betul, bisa kisah orang, terus kita betul, berandai-andai gitu. Kita berandai-andai kalau kita betul. lagi sedih gimana, oh sampai saya sedih, aduh. Sampai pagi-pagi saya ke Itu nih, kantor tuh mata saya bengkak gitu. oh gitu. Karena kan menangis kan, kita kalau udah istirahat jam 4 itu saya setor, kan tidur sejam 2 jam kan mata jadi sembab bengkak gitu kan. Aduh, Hmm, kata saya kok hmm. kenapa jadi bengkak mata saya. Itu benar-benar dari hati yang paling dalam. Iya, makanya saya bilang, aduh Biasanya Tuhan, ini sih kayak, luar biasa ini. kayak iya makanya kalau jadi penulis tuh enaknya jadi penulis gitu kayak Rawati. Kita bisa jadi Iya, orang kaya, kita bisa jadi IO gitu iya, ya, bebas. Pokoknya nggak ada yang larang kalau jadi berhayal gitu. penulis. Eh, Tuh Mm-mm. banget nih. Malam itu ada sharing dari Kak Marzin di grup nulis Mm-mm. bareng. Teman-teman kalau yang mau sharing di nulis bareng boleh juga loh. Nanti Mm-mm. minta linknya sama mungkin ke saya juga boleh gitu ya. Di situ banyak banget teman-teman penulis yang saling berbagi pengalamannya gitu. Kemudian di malam juga Kak Marzi habis sharing di sana ya. Oh, Kak Mm-mm. Marzi keren loh materinya. Dia memang keren, sangat keren si ibu ini, keren. Iya, Saya aja betul sampai salut. sekali. Nah, sampai akhirnya saya bilang sama Kak Sari, yuk kita ajak teman-teman gitu ya untuk kita nulis bareng segala macam. Jadi Mm-mm. tidak menutup kemungkinan gitu ya. Mm-mm.
penulis-penulis di Queen aja akan sharing di grup menulis bareng, di IDB. Kak Herawati juga boleh tuh kalau mau sharing pengalamannya tentang menulis, dia materi apa, nanti tinggal kontak saya atau Kak Sari ya. Itu Kak Herawati. Iya. Kesempatannya luas kok. Ngasih kesempatan semuanya untuk bisa berkreasi. Seperti Betul. itu. Kak Herawati Betul banget. bukannya pasti banyak banget nih ya. Curhatnya ya. Ya, topik kali ini memang sangat luar biasa ya. Kita sharing-sharing, memang hobi itu memang bisa kita menjadikan suatu cuan. Hobi itu mendesain itu kita bisa menjadikan uang juga. Nah, seperti itu. Video kreatif juga bisa menghasilkan uang juga. Aku udah loh, Gitu. udah ngerasain loh teman-teman. Seperti Jadi, itu. kalau punya bakat ya Kak Herawati jangan segan-segan untuk diasah ya Kak ya. Betul. Terus kalau ada temen minta nih, aku inget banget nih cerita Kak Herawati. Kak Deni ada yang minta aku nih untuk ngedesain atau bikin cover video atau desain ya. Udah mintain aja, tapi aku nggak berani, ibaratnya nggak tega mintain gitu. Mungkin kalau untuk pertama-pertama bisa promosi gitu, ini aku promosi ya, coba desainnya atau apa, gitu kan. Selain menghasilkan uang, kita ada rezeki yang bisa kita ambil selain dengan uang ya, Kak Herawati ya. Kita jadi link gitu ya, kita punya link baru, kita punya teman baru, sahabat baru. Yang pengalaman saya nih gitu ya, saya waktu mendesain pertama kali tentang cover buku, akhirnya beliau yang promosi dari mulut ke mulut nih Kak Herawati. Dari beliaulah yang tadinya saya ibaratnya hanya nyoba gini ya, ini oke deh, gitu dia posting ke Facebook gitu ya, loh sampai akhirnya berdatangan nih semuanya orderan-orderan. Kebayang gak sama teman-teman yang awalnya hanya seneng hitung-hitungan gitu ya, tiba-tiba jangankan Kak Herawati nih yang terkaget-kaget, teman-teman saya yang dulu, hah sekarang jadi content creator, sekarang jadi desainer katanya. Hah kok perasaan dari dulu gak ngapa-ngapain, jadi dulu kapan belajarnya seperti itu. Dan yang lucunya lagi Kak Herawati, beberapa hari yang lalu sempat ada yang japri saya, dia tanya, Den, kok Instagramnya sekarang isinya berita semua ya, gitu ya. Jangan-jangan hack ya sama temen ya, katanya gitu. Aku ketawa-tawa doang nih Kak Herawati gitu ya. Ini di blog aja, takutnya nanti suka banyak kok yang kejadian-kejadian seperti itu, katanya. Enggak, itu emang aku. Loh, emang kamu sekarang jadi peliput berita, katanya. Bilang, iya, sekarang jadi content creator. Dia shock banget. Dia adalah sahabat SMA aku, gitu ya, yang bertanya sama aku, disangka IG aku kehack sama orang gitu lah. Kenapa kok isinya kok ada berita, ada tentang nulis buku, ada macam-macam gitu ya, sampai kaget-kaget Kak Herawati gitu. Jadi jangan pernah takut ya gitu loh untuk hal-hal yang baru, karena kita nggak tahu selama kita masih bisa hal baru ya. Betul. Pokoknya dicoba sama kita aja masih terus bisa gitu ya, belajar terus. Betul sekali Kak Herawati gitu loh Jen. Apalagi nih Kak Herawati juga punya cita-cita apa nih Kak Herawati, coba di sharing juga nih biar kita sama-sama sharing. Jadi hostnya juga sharing juga ya. Gimana kita tiktokan aja nih. Jadi gini teman-teman, ternyata saya sama Kak Deni itu kita sering sharing gitu, sharing saling japri, saling interepri. Karena kita punya hobi itu sama. Masih kecil saya suka nari, Kak Deni juga suka nari. Oh iya, kok tahu sih. Tahu kalau aku suka nari. Dan iya, ada Kak Deni kan pernah cerita kan. Iya, ada siapa? Oh iya, ayo kita sapa dulu. Kak Fitri Milani, sapa dulu ya. Iya, sapa dulu Kak. Insya Allah, alhamdulillah nih sudah banyak. Oke, sebentar. Ya, terus lanjut Kak.
Ya, kita ternyata kan punya hobi Ya, yang lanjut sama. ceritanya. Kita suka menari waktu masih kecil. Cuma kakak nari tari Tuh. daerah, kalau saya narinya di gereja. Oh Jadi gitu. kita punya hobi yang sama ya, gitu. Terus Heeh. kakak suka menulis diary, saya juga suka menulis diary, gitu. Cuma kalau menulis ini ya itu saya baru kenal Kak Denny tuh waktu pertama kali di Semesta Bercinta. Betul Terus sampai sekarang sekali. saya Pertama kali ketagihan kita kenal sekarang. ya. Pernah menyangka nggak tuh untuk jadi Hmm. penulis nih, nulis buku? Pernah ada Eh, menyangka nggak Kak Herawati? nggak pernah menyangka. Karena dulu memang pernah masih kecil pengen jadi seorang penulis, cuma karena dilarang sama papa aja kan. Cuma nggak kepikiran, oh Walah. sekarang saya bisa jadi seorang penulis gitu. Luar biasa ya. Emang tuntunan Tuhan itu memang kita ikutin aja alirannya, alirannya dia gitu. Pasti nanti dia akan Hmm. menunjukkan jalan gitu. Walaupun kita punya suatu hobi, tapi hobinya itu ditantang atau kayak gimana, suatu saat kalau memang Tuhan mengizinkan, itu pasti akan terjadi. Hanya itu Betul, sih kalau yang betul saya banget. bisa berbagi gitu, seperti itu. Saya jadi Benar-benar, benar menulis banget. gitu. Kak Denny masih ingat nggak yang waktu terakhir saya bilang, Kak Denny, saya tuh takut loh sama public speaking. Masih ingat kakak? Oh iya, iya betul, Iya. betul, betul, betul. Nah, Grogi setelah ya. saya ikut, iya grogi. Tapi pas saya ikut public speaking di Blaf 23, itu saya ketagihan loh sampai sekarang. Iya. Alhamdulillah. Jadi teman-teman, jadi kalau seorang penulis itu, kalau kita bisa bicara di muka begini juga itu sangat baik sebenarnya. Kalau menurut saya, kalau menurut Kak Hmm. Denny, Karena kita bisa ngelatih ya, ngelatih kita ah, untuk berani bicara di depan orang gitu ya, betul, untuk saling berbagi. Jangan betul, salah ya Kak Herawati, kita sharing-sharing seperti ini, kalau seandainya ada salah satu dari pemirsa yang sedang nonton acara kita nih iya. Kak Herawati, Ntar kita kemudian diundang gitu ya kakak. diikuti gitu ya, Mm-mm. boleh 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 Kak Iya, Herawati, nanti kalau mengundang tahu itu gimana. namanya impian itu namanya kakak. Kita Benar benar benar. selama kita masih menjadi sesuatu hal yang bisa kita belajar, kalau memang Tuhan berkehendak, kalau kita punya cita-cita, gapailah cita-cita itu sampai tinggi langit, walaupun kita nggak bisa Langit, capai langsung. betul. Betul. Mm-mm, Paling gitu. enggak sampai langit ya. Paling enggak setengahnya lah. Iya. At least nih ya, kalau mimpi itu jangan nanggung deh. Namanya kita mimpi ya. Seperti Mm-mm. dalam buku kita kalau ngimpi tinggi-tinggi aja deh Iya, gitu loh. Asal betul. pada saat nanti tidak tercapai, saat cuma dapat misalnya mimpinya 10, yang terwujud Mm-mm. ada 8. Mm-mm. Tetap yang harus dicatat adalah tetap bersyukur kayak Herawati ya. Betul. Ha-ha. Cuma Karena inti sarinya karena dalam hidup memang itu kita harus bersyukur. Cuma itu betul kekuatan kita. sekali. Mm-mm. Kekuatan Betul. kita cuma Jadi itu. kita menikmati dengan apa yang betul, Mm-mm. menikmati dengan apa yang sudah kita jalanin selama ini ya Kak Herawati ya. Betul, Jadi betul, betul. ridhonya Allah itu ya seperti itu. Nah, Mm-mm. makanya kenapa satu lagi untuk masalah kita aktivitas sehari-hari ini yang perlu kita ingat adalah kalau dengan ridha Allah, ini kalau di Islam ya punten banget ya Mm-mm. Kak Herawati. Kalau kami adalah dengan ridhonya Allah, dengan mungkin kalau di Kak Herawati dengan bersyukurnya sama Tuhan gitu ya. Mm-mm. Kita otomatis kita mendahulukan akhirat gitu ya. Pasti secara tidak langsung dunia juga akan mengikuti. Itu sih. Ya. Aku lagi belajar di situ nih soalnya. Jadi kalau kita mengejar akhirat, kita berbuat baik, kita dengan memberikan manfaat kepada orang lain, gitu ya. Mm-mm. Kemudian kita memberikan solusi dengan masalah-masalah teman Iya. atau apa, itu akan menjadi ladang ilmu buat kita. Dunia Mm-mm. otomatis akan mengikuti. Itu sih Kak Iya. Herawati yang harus Betul, dicatat setuju. baik-baik ya. Setuju. Soalnya langkah kaki kita kalau kita melangkah itu ngerasa berat, ya sudah kita stop dulu. Tapi kalau misalnya kita masih bisa Betul. melangkah lagi, teruskan langkah. Percaya aja Tuhan tuh akan Iya, bersama dengan kita ya. Ya. betul. Mungkin Mm-mm. teman-teman di sini nih ada yang mau bertanya sama kita nih nggak Kak Oh iya, Herawati? betul. Ada yang Kita mau dari tadi ada yang mau bertanya ngobrol nggak? aja. Boleh? Ada yang mau bertanya? Oh, Teman-teman di sini?
Ada yang Mumpung ada Kak ada Deni Kak. nih. Ayo yang mau bertanya boleh silakan. Nanti insya Allah kita jawab, atau kalau malu ngechat di sini bisa Boleh. wapri ke saya atau ke Kak Herawati ya. Boleh. Jadi Iya. kita bebas kok. Tenang-tenang, nggak akan dikenain Iya. fee kok. Tapi benar sih yang seperti Kak Deni itu, waktu lagi saya bilang sama Kak Deni ada orang yang mau ini. Ya udah saya lakukan. Tapi lama-lama akhirnya ada orang minta tolong saya. Dan saya nggak kenal. Saya bilang tahu dari mana? Oh dari ini. Oh ternyata dari orang yang saya tolong itu. Ya itu benar. Nah, Jadi cuan kita tuh itu dari situ pesannya. teman-teman. Betul. Jadi jangan pernah ragu dengan rezeki. Rezeki tidak pernah tertukar ya. Yang penting kita Jadi melakukannya dengan ikhlas ya kakak. Yang penting kita melakukannya dengan ikhlas. Betul banget. Gitu, seperti itu. Nggak rugi Insya kok Allah kita rezeki menolong datang orang itu. sendiri ya. Betul. Pokoknya kita nggak rugi menolong orang selama kita masih bisa. Itu aja. Betul. Setuju banget. Jadi Kak Herawati sekarang juga terima desain cover buku nih. Nah, iya. Tapi cover buku sih belum sih, lebih banyak ke poster. Belum. Lebih banyak ke poster, lebih banyak ke flyer, lebih banyak ke logo, lebih banyak ke situ. Tapi sekarang saya lebih dominan ke situ sih. Oke. Nah, ini nih sekalian nih Kak Herawati. Iya. Kalau ada yang butuh untuk video, ya kan, untuk poster, bisa langsung ke Kak Herawati nih. Kalau untuk cover bukuin aja, cover buku sorry. Untuk cover buku bisa ke aku. Nah, kan? Jadi kita bisa saling kerja Kak Herawati. Ujung-ujungnya jadi Kak Herawati. Cuan lagi kan? Lagi. Pokoknya teman-teman, selama kita punya hobi, itu kalau bisa menghasilkan cuan nggak apa-apa. Kalau misalnya ada orang yang komplain dengan begini, kita ikutin alurnya aja, nggak apa-apa. Jangan pernah menyerah, itu aja sih. Kunci dasarnya seperti itu ya Kak ya. Iya, sama jangan takut ya. Takut, aduh, diterima nggak ya? Masalah diterima atau enggaknya belakangan. Yang penting kita coba berkarya terus. Iya, betul. Berikan yang terbaik ya Kak Herawati ya. Dan kalau misalnya kita sudah dikasih kepercayaan, jangan pernah rusak kepercayaan itu Kak Herawati. Kalau kita berikan yang terbaik sama orang yang pernah kasih kita kepercayaan, karena saya sangat merasakan ya. Nih, saking banyaknya, sangat merasakan, boros banget ya bahasanya. saking diberikan kepercayaan ke kita gitu ya, kita harus benar-benar memanfaatkan dengan baik, dan dalam arti memanfaatkan bukan buruk ya, maksudnya kita harus tetap kepercayaannya itu dengan memberikan yang terbaik ke teman-teman atau orang yang sudah memberikan kepercayaan kita, otomatis cuannya lagi-lagi akan mengikuti. Karena jangan pernah berpikir bahwa kita diberikan sekian, ya udah karena aku dikasih sekian, aku ngerjainnya cuma sekian. Itu berarti kan kita hitung-hitungan ya gitu. Dalam hidup ini kan tidak semuanya serba matematik juga. Gitu. Ada sikap toleransi dan kemanusiaan yang harus dipikirkan juga. Karena apa? Kalau kita berbuat kebaikan itu, cuan juga akan datang lagi. Intinya semua ini adalah kembali lagi semua dengan cuan. Iya. Pokoknya inti titiknya itu ya teman-teman ya. Iya, inti titiknya teman-teman, kita jangan pernah merasa oh kita nggak bisa. Temukan hobi kita, temukan apa yang kita suka. Kalau memang yang kita suka itu bisa kita menghasilkan uang, kenapa tidak gitu. Misalnya teman-teman hobi masak, cobalah memasak itu sampel-sampel aja. Misalnya kalau mau ngasih ke teman, bisa untuk jadi suatu jualan juga, kenapa tidak gitu. Seperti itu. Untuk sedekah juga bisa ya Kak Herawati, sekali-kali sedekah. Kalau misalnya kayak apa sih, kan banyak tuh ya sekarang yang orang kan pada Jumat berkah ya kakak ya. Kalau misalnya kita kasih berkah ke orang, nanti kan orang-orang lama-lama melihat dia akan order ini buat sedekah loh, itu kenapa enggak gitu. Seperti itu. Betul.
Sudah banyak itu yang melakukan juga ya Kak Herawati Betul, ya. betul. Jadi maksudnya saya, kita Apa yang temukan apa yang kita bisa, apa yang kita hobikan, kalau bisa menghasilkan sesuatu yang baik buat teman-teman, kenapa enggak? betul Gitu. Tapi sekali. kembali lagi sih Jangan pernah sebenarnya, ragu. jangan dilihat cuannya dulu kalau menurut saya sih ya Kak ya. Nanti cuan itu Di awal mengalir. ya. Nah, cuan itu ntar Betul. mengalir. Seperti kita aja Kakak, awal-awal kan gini 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 gini, tapi lama-lama kan ternyata hobi kita itu menghasilkan uang gitu. Betul. Benar banget. Seperti Kak Apalagi di masa Denny. pandemi seperti ini ya. Betul. Di masa pandemi seperti ini, pernah nggak sih kebayang gitu kan ya Kak Herawati, saya jadi daber gitu ya. Saya udah jadi daber dari Betul. Oktober. Oh iya, aku mau sharing nih soal tentang daber nih ya. Iya, daber itu kan tadi Jadi saya tanyain waktu Kakak itu awal di itu. bulan Oktober, betul yang kita putus ya. Mm-mm. Jadi awalnya di bulan Oktober saya pasang status nih di WA. Nah, lagi-lagi kita bukan mau pamer, tetapi kita hanya seperti memberikan apresiasi sama diri sendiri bahwa kita pernah menghasilkan atau kita sedang menjalani suatu kegiatan dalam hal menulis. Jadi saya itu menulis di status tentang kegiatan saya sebagai penulis. Tiba-tiba ada temen kakak kelas saya waktu SMA menjapri saya, kamu udah puisi? Dia tanya. Saya jawabnya cuma bisa gitu, tapi baca puisi. Nah, baca puisi itu kan zaman kecil pasti baca puisinya gayanya tahu sendiri ya seperti apa gitu ya. Betul. Ya intonasi baca puisi bener gitu ya. Terus beliau bilang, coba rekam pakai recording. Hah? Bayangin Kak Herawati, jam 8 malam saya di WA, kok nggak salah jam 8 malam, saya di WA disuruh isi recording gitu ya, dan kirim recording ke beliau untuk casting pertama kali gitu ya. Saya langsung shock, Bang benar, langsung saya teriak-teriak di rumah, heboh sendiri. Kakak bantuin Bunda bikin ini, karena sudah panik banget nih ya, bikin video, ayo Bunda mau recording gitu. Temen Bunda apaan sih, jangankan sedih anak saya gitu, Bunda apaan sih recording radio, emang Bunda apa pakai casting udah kayak artis aja. Aku dihina-hina di sama anakku gitu. Maksudnya Bunda mau in aja gitu kan, kakak kenal siapa tahu namanya kita nyoba ya katanya, aku bilang gitu. Akhirnya aku recording nih dan kemudian dibikin video sama anakku. Setelah itu saya kirim ke kakak kelas saya. Kakak kelas saya udah puluhan tahun nggak pernah ketemu nih Kak Herawati. Oh kemudian iya. Itu ketemu sama kakak saya, ketemunya di Facebook loh, sudah lama banget gitu ya. Dan itu alhamdulillah adanya Facebook, kita akan ketemu dengan orang-orang yang sudah lama banget tidak ketemu dengan kita. Kemudian begitu dilihat, oke, kamu kapan punya waktu untuk datang ke studio? Dia bilang seperti itu. Hah? Kaget lagi dong, tuh malam-malam ya. Bunda disuruh casting ke studio, aku bilang gitu. Nah akhirnya karena aku nggak yakin gitu ya dengan kemampuan awalnya gitu ya. Tapi aku gini, kapan lagi jadi daber ya? Masalah diterima atau enggak, castingnya lulus atau enggak, urusannya belakangan. Itu hal yang paling penting ya Kak Herawati. Yang penting aku coba yang terbaik. Aku PA dong ke beliau. Kak, oke Kak, kapan bisa casting? Tapi nunggu jadwal saya libur ya, karena saya harus profesional gitu ya. Pulang kerja atau mungkin Sabtu. Oh boleh, Sabtu aja, kamu kapan libur hari Sabtu datang ya. Oke, akhirnya aku sempat nih, yakin bisa, enggak. Karena aku dunianya bukan dunia daber Kak Herawati. Aku nggak pernah ya namanya menyentuh soal isi suara gitu ya. Nah sampai akhirnya saya diantarin sama suami dan anak saya. Gitu. Dan alhamdulillah begitu saya ke sana gitu ya, saya di casting, saya di ini, loh kok castingannya banyak banget ya, apa gitu seperti itu. Ini casting apa gimana gitu kan. Pas udah casting tiba-tiba dia bilang coba isi halaman sekian, coba baca halaman sekian, semuanya dibaca. Begitu udah dilihat, pas keluar nih udah selesai casting, kamu tanda tangan. Hah? Tanda tangan apa? Saya bingung nih Kak Herawati. Begitu lah, ini tanda tangan ini.
ini buat komisi kamu. Wah, ternyata saya langsung diterima. Yang lucunya lagi adalah saat itu saya mengisi dubbingnya adalah salah satu drakor yang ternyata film termahal gitu ya, dan itu booming saat itu gitu. Wow. Pasti teman-teman tahu, kalau penasaran lihat Instagram aku aja, Dini Kurniawati ya. Di situ Kepoin ada langsung ya. ada Instagram aku gitu, dan di situ ada film-film yang sudah saya isi gitu ya. Lagi-lagi Kak Herawati, walaupun saya awalnya ragu dengan kemampuan saya sendiri, tapi saya nekat. Nah, itu lagi nih yang harus dipetik. Nekatnya dalam arti tetap harus berikan yang terbaik ya ke orang yang sudah memberikan kepercayaan ke kita. Dan ternyata saya itu pertama kali saya isi dubbing, dan kemudian berlanjut. Alhamdulillah. Coba Kak Herawati, kebayang nggak kalau seandainya malam itu aku menolak dan aku nggak yakin dengan kemampuan aku sendiri dan bilang, aduh Kak, aku nggak bisa, bla 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 bla. Akhirnya kesempatan hilang nggak? Aku tanya. Hilang kan? Hilang. Nah, iya. Jadi jangan pernah menolak sesuatu rezeki yang sudah datang ke kamu, gitu loh. Tugasnya kita adalah berusaha memberikan yang terbaik, memberikan kepercayaan, dengan tidak istilahnya menyia-nyiakan kesempatan yang sudah diberikan, gitu ya. Jadi kita berusaha dulu nih. Masalah kalau kita ikut kompetisi, istilahnya masalah kalah, masalah menang itu urusannya belakangan. Seperti itu Kak Herawati. Iya, jadi kalau seandainya kita menang, kalau seandainya kita diterima castingnya, itu bonus buat kita. Iya, betul. Itu berkah yang Allah berikan ke kita ya Kak Herawati. Jadi kenapa sampai akhirnya, jangankan Kak Herawati nih, teman-teman kantor saya aja, gini, emang kamu dubbing? Kemarin nih baru ada yang lihat saya, nggak percaya, menghina ya gitu ya, sampai akhirnya aku kasih isi video hasil dubbingan aku gitu, dan akhirnya iya ya, bener ya suaranya ya gitu. Cuman katanya kok ada suara yang berbeda dengan suara asli gitu. Padahal suara lu kan cempreng Den kan. Pada saat direkam kan jadi berbeda Kakak. Betul. Kan ada pengarah dialognya ya, yang ibaratnya memberikan arahan ke kita gitu. Sekali lagi semua itu tidak put dengan supportnya anak-anak gitu ya di rumah, beserta dengan teman-teman semua juga nih. Ternyata saya nggak nyangka loh, ternyata banyak teman yang punya hobi dubbing juga gitu loh, dan ternyata kesempatan itu, dan malah ada yang cita-cita loh Kak Herawati jadi dubbing. Saya juga baru tahu gitu loh. Ya, ada yang punya impian jadi dubbing, malah kakaknya kakak ipar saya juga seperti itu. Aku dulu tuh cita-cita jadi dubbing. Saya jadi dubbing sih gitu. Nggak ngerti kenapa aku yang bisa dipilih sama Allah. Kalau inget dubbing tuh saya inget tuh si itu Kakak, Maria Untu. Pintu teater gitu. 2 telah dibuka. Iya, yang di bioskop biasanya. Temennya Kak Herawati ya? Kalau nggak salah ya? Bukan teman saya. Waktu itu saya pernah ada acara di gereja, saya mengundang beliau. Itu ibu itu luar biasa dubbingnya itu memang. Kan terkenal tuh kalau misalnya di setiap bioskop kan, pintu teater 2 telah dibuka. Itu suaranya di mana-mana ya. Iya. Sering banget dengar. Saya tuh baru tahu ternyata kan tuh suaranya dia gitu. Oh gitu. Dia ngasih tahu atau gimana Kak Herawati? Dia memang pembawa dubbing itu. Gitu. Oh, I see. Dia ngasih tahu Kak Herawati kalau dia yang ini, yang ngisi atau gimana? Iya, dia memang yang ngisi itu. Oh, Ibu Maria Untu namanya. Itu memang saya sih memang ngerasa seorang dubbing itu walaupun dia nggak di depan muka, tapi suaranya itu kan menjadi khas orang mendengarkan ya Kakak. Jadi kayak abadi soalnya direkam gitu. Itulah ibaratnya hobi lagi. Mungkin itu dia dulu pernah
dubbing hobi ngomong, bikin video, dia Bisa jadi bikin seperti itu ya kakak ya. jenis vlog, Mm-mm. sampai akhirnya, oh iya Kak Herawati, ada temen aku share juga. Salah satu temenku di dubbing, gitu ya, dia sering iseng nih bikin suara-suara gitu ya, pakai mic yang kayak Kak Herawati waktu itu pernah beli loh, mic itu nih yang buat di rumah, yang buat nyanyi ya kan. Ah, Nah, beliau pakai seperti itu, beliau rekam sendiri, kemudian beliau bikinin videonya gitu ya, kemudian beliau share nih ceritanya. Aku awalnya baru tahu juga ceritanya dia menjadi seorang dubber. Kalau ini dubber benar-benar dubber. Kalau aku kan dubbernya dubber peran pembantu ya, belum peran utama. Iya. Akhirnya beliau diundang untuk casting juga gitu loh. Sampai akhir ini beliau masih dubbing di salah satu studio di Jakarta. Dan memang ya Kak Herawati dubber yang benar-benar dubber, suaranya wow banget. Iya, Aku betul. harus banyak belajar mereka. Yang suara satu suara bisa jadi 5 suara, itu sudah banyak loh. Dan kadang-kadang suka gini, oh ternyata ya yang isi orang suara ini orangnya ini loh, oh ini loh, takjub banget. Iya. Kadang kita nggak bisa selain kakak, orang satu nada bisa menjadi berapa nada, bisa menjadi suara anak-anak, bisa suara jadi, misalnya dia suara laki-laki bisa jadi suara perempuan, bisa suara jadi setengah dewasa, suara nenek-nenek, suara kakek-kakek, itu sangat luar biasa kalau benar-benar dia seorang dubber ya, benar-benar luar Sebenarnya itu biasa. bisa dilatih loh Kak Herawati, belajar sendiri loh. Melihat konten-konten yang ada di YouTube, gitu ya. Awalnya sih juga, awalnya aku belajar ya, selain diajarin oleh kakak kelas saya itu, saya juga lihat di YouTube kakak anakku nih yang enggak lihat-lihat aja di YouTube atau lihat aja di Netflix atau lihat di suara-suaranya, tidak ikutin. Kadang nih kalau lagi latihan Kak Herawati kayak gini, kayak orang ini ya rada-rada error ya, itu ngomong-ngomong sendiri, ada sendiri gitu. Jadi kayak orang punya banyak kepribadian jadinya. Betul, iya. Kayak kalau lagi di artis gitu ya, lagi belajar dialog gitu ya. Ternyata seperti itu. Wah, ada lagi yang join nih. Ada lagi. Purwati. Alhamdulillah. Halo kakak. Bu, sebentar aku sapa dulu ya. Iya, halo kakak, selamat bergabung. Selamat bergabung. Semoga nih ilmu atau sharing yang kita berikan ini bermanfaat buat teman-teman semua ya. Jadi setelah nanti sharing ini selesai, semoga teman-teman nggak ada lagi nih istilah takut, nggak ada lagi dengan kemampuan sendiri. Jangan ada lagi istilah aku nggak mampu, kayaknya bukan ini aku deh, gitu. Jangan karena ahnya itu adalah doanya kita nantinya, gitu. Dan yang lagi-lagi kalau sudah ada kesempatan yang datang ke kita, jangan ditolak, yain aja dulu, gitu. Coba aja dulu, kuat tenaga, gitu ya. Kita diberikan Allah itu sempurna, gitu ya. Ibaratnya dari ujung rambut sampai ujung kaki, gitu ya. Itu semua kita berikan maksimal mungkin. Kemampuan yang kita miliki dan berikan yang terbaik, insya Allah Allah akan berikan jalan yang lancar gitu ya. Kemudian juga memang itu adalah rezeki kita, insya Allah itu akan jadi rezeki yang nggak bisa tertukar. Betul banget kakak, betul. Satu lagi, nggak boleh takut lagi. Apalagi nih tuh, mungkin ada tambahan dari Kak Herawati? Iya, satu lagi sih. Kita kadang-kadang kalau misalnya mengucapkan sesuatu kadang-kadang suka seperti ini kakak. Kamu kalau kayak begini gimana? Oh mungkin. Kalau bisa kita jangan ngomong mungkin. Kalau mungkin itu kan sesuatu hal yang tidak pasti. Kalau misalnya tadi Kak Denny bilang, kamu nanti begini ya, begini. Jangan bilang, bisa nggak ya? Mungkin jangan seperti itu. Kita harus bilang, ayo saya terima, ya saya coba dulu ya, gitu. Itu lebih enak sebenarnya. Betul, benar banget. Jadi
dicoba ya Kak Herawati ya. Betul. Kata-kata aura yang membuat negatif itu lebih baik kita dibuangin aja supaya kita menjadi semangat ya kakak ya. Betul Kayak gitu. sekali. Memang harus positive thinking sih, itu memang paling penting sih sebenarnya ya. Ini lagi Saya proses selalu belajar betul. Gimana? Betul. Gimana Kak? Kemarin juga saya kan ngobrol sama Kak Tessa juga kan. Kita lebih memainkan mindset pikiran kita menjadi yang lebih positif aja. Kadang-kadang kan namanya manusia itu pasti tercetus, kayaknya nggak mungkin deh gitu. Nah, kembali lagi kan ngomong mungkin. Mungkin itu sesuatu hal yang tidak pasti. Kalau menurut saya ya teman-teman. Tapi kembali lagi ke diri masing-masing. Karena yang bisa merubah diri kita, mindset pikiran kita itu hanya kita diri sendiri. Bukan orang lain. Mau sejuta umat, mau sejuta sahabat kita yang menasihatin kita, kalau diri sendiri kita nggak mau, kita nggak akan melakukan hal seperti itu. Seperti itu ya, Betul Kak banget. Deni ya. Gitu. Betul, setuju banget gitu ya. Jadi rubah mindsetnya ya, intinya rubah mindset ya. Mindset pikiran kita. Bahwa betul, bahwa mulai sekarang berpikirlah bahwa hobi itu bisa menjadi penghasilan gitu ya. Bisa menghasilkan uang, dan kalau tidak uang paling tidak bisa menjadi rezeki yang mungkin bentuknya tidak dalam bentuk uang. Mungkin kita jadi banyak sahabat ya, kita jadi banyak teman, jadi banyak link gitu ya. Jadi kalau memang sudah punya keinginan untuk punya mimpi, raihlah mimpi itu dengan setinggi-tingginya gitu. Asalkan kalau nanti jatuh, yang ada di mindsetnya adalah ya mungkin bukan rezeki kita ya, seperti itu Kak Herawati. Betul banget. Kak Deni, kita kan dari tadi ada lagi? Nggak ada lagi ya? Ada yang mau bertanya? Nggak ada ya. Gimana Kak Herawati? Ini Kak Deni, kita kan dari tadi cuap-cuap nih ya, udah lumayan lama ya. Kak Deni mau pesen-pesen apa yang mau diberikan sama teman-teman kita nih? Kesan-kesannya. Sebenarnya pesannya sudah aku sharing nih tadi Kak Herawati. Enggak, maksudnya ada penutupnya. Penutupnya. Kan tahu tadi Kak Deni kan sudah ngomong kesan-kesannya. Penutupnya kira-kira menurut Kak Deni mau kasih apa gitu untuk teman-teman kita lebih positif gitu. Betul. Yang pertama adalah tadi yang sudah saya sebutkan, jangan pernah ragu untuk terus mencoba segala hal. Biar kita tahu, kita nggak pernah tahu passion kita ada di mana. Kalau kita nggak pernah nyoba, seperti itu ya Kak Herawati. Kedua, jangan pernah mengabaikan penawaran yang sudah diberikan ke kamu, gitu, ke kalian atau ke teman-teman, gitu ya. Bahwa ambil aja dulu. Kita nggak pernah tahu bahwa kita mampu atau tidak kalau kita juga tidak pernah mencoba. Karena seperti yang tadi sudah saya katakan bahwa kesempatan tidak akan datang dua kali. Yakin aja bahwa kalian tuh mampu, kita mampu, pasti kita bisa. Dan insya Allah itu semua akan mengalir ya, baik rezeki maupun apapun itu akan mengalir secara dengan sendirinya. Kemudian yang ketiga, asah terus kemampuannya melalui kelas-kelas online atau belajar dengan teman-teman yang mungkin dekat, yang mau berbagi sharing pengalamannya, itu juga bisa. Semakin kamu belajar, kamu akan tahu gitu lah, sebatas mana kemampuan kamu, dan semakin haus akan namanya mencari ilmu. Itu penting buat kita ya. Kemudian yang terakhir adalah, yang keempat, berusaha untuk berikan yang terbaik dan jaga kepercayaan yang sudah diberikan oleh orang yang sudah memberikan kepercayaan kepada kita. Itu sangat penting karena kepercayaan itu tidak mudah dan juga tidak akan datang kedua kali. Kalau sudah diberi kepercayaan, kemudian disia-siakan atau tidak dijaga dengan baik-baik, nggak mungkin kita akan diberikan kepercayaan kedua. Apalagi kalau sudah kecewa ya Kak Herawati ya. Dan yang terakhir adalah setelah kita berusaha, kita berdoa, kita ikhtiar. Yang terakhir adalah kita berdoa dan pasrahkan semuanya sama Allah. Mengenai hasil, itu biarkan Allah yang nanti akan menentukan hasilnya seperti apa. Yang bekerja. Menang, apakah kita akan dapat cuan, atau mungkin, apakah mungkin kita hanya mendapatkan link atau sahabat yang mungkin akan melebihi daripada cuan yang akan kita terima. Seperti itu Kak Herawati. Jadi ada 5 poin ya yang bisa dipetik dari sharing kita hari ini.
pagi ini gitu ya. Hmm. Selamat beraktivitas untuk Mm-mm. teman-teman semua. Kemudian selamat Betul. happy weekend ya gitu ya dengan keluarga tercinta. Terima kasih banget Kak Betul, Herawati betul. sudah mengundang saya di acara pagi. Ya, ya teman-teman, terima kasih sudah sama kita sharing-sharing tentang hobi itu bisa menghasilkan cuan. Bisa Ya, menghasilkan bisa cuan. banget. Yang penting kita mau berusaha dan kita temukan apa yang menjadikan hobi kita, gitu. Ya teman-teman, selalu berpikir positif, selalu mau belajar, terus belajar. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Bukan begitu Kak Deni? Betul sekali Kak Iya. Herawati. Mm-mm. Semoga Ya teman-teman, sukses mohon terus maaf buat juga teman-teman ya. semua. Mm-mm. Mohon maaf ya Di kakak ya, dari awal tadi kita agak ada gangguan terus. dari Iya. gangguan sinyal ya. Mm-mm. Baik Kak Mohon maaf Herawati. juga. Ya, terima kasih juga Kak Sudah Deni terima mau kasih berbagi-bagi teman-temannya yang sudah hadir sharing. Ya. Mm-mm. bersama. Tuh. Oke, Sama-sama kalau teman-teman gitu juga. selamat Sampai jumpa ya teman-teman nanti di sharing sampai kita jumpa di acara berikutnya. berikutnya. Baik. Dadah. Terima kasih Lagi, banyak. bye-bye. Ya.